Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivianti. Saya akan mempresentasikan tugas buku kerja pada pelatihan kompetensi PBJ untuk PPK tipe C. Nah, kali ini kita akan bahas tentang identifikasi kebutuhan. Nah, jadi identifikasi kebutuhan jasa catering ini pada dasarnya ini buku kerja dari skenario yang akan saya bacakan terlebih dahulu, yaitu di skenarionya itu Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 telah melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang bisa dilihat pada tabel berikut ini, yaitu dari kecamatan A sampai kecamatan J itu ada sekitar 2100 ibu. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024, satu hari kerja yang melibatkan Ikatan Bidan Indonesia IBI dan saya sebagai PPK Dinas Kesehatan Kota X. Nah, di sini Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swakelola meliputi tim persiapan, ini nama-namanya, ini kemudian tim pengawas, ini juga nama-namanya, kemudian Ketua IBI Kota X telah menetapkan tim pelaksana swakelola meliputi satu ketua dan 2 anggota. Nah, dalam kegiatan tersebut dibutuhkan kegiatan pengadaan melalui penyedia. Pertama, penyediaan jamuan berupa kegiatan berupa kudapan, snack, kudapan dan makan siang untuk ibu hamil beserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah, dan kemudian pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk pembuatan modul tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, di sini PPK Dinas Kesehatan Kota X yang dibantu staf telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis pasar yang diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia serta KAK jasa konsultasi perorangan. Nah, di sini didapat informasi sebagai berikut. Pertama, kualitas untuk penyediaan jasa catering makan minum, itu pertama kualitas makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, ayam, sapi halal, minimal berat 100 gram. Lauk nabati bisa berupa tempe, tahu, bakwan sayur atau perkedel, dan buah berupa pisang, jeruk atau semangka. Yang kedua, kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis. Pertama, manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. Dan kemasan berupa box yang tahan air. Nah, pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Nah, ini kudapan atau snack pagi diberikan jam 10 pagi dan jam makan siang diberikan pada jam 12. Kemudian satu orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan 10 kecamatan ya. Nah, informasi standar
Satuan Harga tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur didapat untuk makanan minuman adalah yang pertama nasi kotak 50.000 per porsi, kemudian kudapan atau snack isi 3 dan air mineral 300 ml. Ini sebesar 25.000 per porsi. Nah, informasi dari kontrak tahun 2023 adalah sebagai berikut. Nasi kotak 44.000 per porsi, kemudian 20 kudapan atau snack 22.500 per porsi. Nah, hasil pengumpulan data dari katalog elektronik dan toko daring. Dengan hasil ini didapat harga, yaitu untuk CVA nasi kotaknya 50.000, kudapan dan air mineral 25.000. Jadi ini yang A ini sesuai dengan SK Gubernur, harga standar Gubernur. Kemudian CVB nasi kotaknya 45, kudapan dan air mineralnya 28. Nah, kalau untuk dilihat untuk kudapannya ini melebihi harga dari standar Satuan Harga Standar Gubernur. Kemudian untuk CVC nasi kotaknya 55.000. Ini juga untuk nasi kotaknya melebihi harga standar. Kemudian kudapan air mineralnya ini masih memenuhi standar ya. Nah, selain itu dari penawaran pelaku usaha catering di Kota X ada juga CVD dan CVE. CVD ini nasi kotaknya 45.000, kudapan dan air mineralnya 20.000. Dan untuk CVE nasi kotaknya 40.000 dan kudapan dan air mineralnya itu di 20.000. Nah, di sini pejabat pengadaan memilih CVE. Nah, di sini kenapa dipilih CVE? Karena ini pertama dengan spesifikasi yang sama, itu harganya merupakan harga terendah dan sudah berada di lokasi catering di mana catering itu dibagikan, supaya calon penyedia melaksanakan pekerjaan jamuan kegiatan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, PPK dan penyedia memilih CVE mendatangkan kontrak bentuk surat pendatangan suatu bentuk koran atau SPK untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa catering, jamuan, penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa catering ini yang dilakukan oleh CVE terdapat beberapa permasalahan. Pertama, pada Kecamatan CVE menyajikan makan siang berlimpah waktu yang ditentukan, yaitu pada jam 12.30 siang dikarenakan mobil mogok. Nah, yang kedua, pada Kecamatan ini dan Jia tidak ada petugas catering yang standby. Nah, dari skenario pengadaan jasa catering tadi, maka ini dibuatlah suatu formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering. Nah, yang pertama, macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Jadi jawaban dari saya, penyedia jamuan kegiatan berupa kudapan, snack, dan makan siang untuk ibu hamil selama 1 hari. Dimana ketentuannya di sini untuk nasi
untuk kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. Kemudian kemasan berupa box yang tahan air. Kemudian pengiriman makanan yang dilakukan maksimal 30 menit sebelum jam 10. Nah, ketentuan makan siang di sini nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, bisa ikan atau ayam atau sapi, minimal beratnya 100 gram, kemudian lauk nabati, tempe, tahu, bakwan sayur, perkedel, dan buah pisang. Bisa berupa pisang, jeruk, dan semangka. Nah, kemudian kemasan berupa box yang tahan air. Kemudian pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jam 12 ya. Nah, untuk keterangannya, pelaksanaan ini dilakukan secara swakelola. Untuk identifikasi kebutuhan kedua, apa fungsi dari dan manfaat dari jasa layanan tersebut. Jadi ini untuk mendukung berjalannya kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kabupaten Muna ya. Saya mengganti menjadi Kabupaten Muna karena saya berasal dari Kabupaten Muna. Kemudian target dan sasaran yang diharapkan, jadi peserta penyuluhan sebanyak 2.100 orang yang tersebar pada 10 kecamatan, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024 selama 1 hari. Kemudian kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan atau dilaksanakan. Jadi pengadaan jasa catering diadakan sebelum tanggal 18 Mei 2024. Sedangkan untuk pelaksanaan jasa catering dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024. Dan ketentuannya untuk kudapan atau snack dikirim paling lambat pada jam 9.30. Sedangkan untuk makan siang ini dikirim paling lambat sebelum isoma sekitar 11.30. Kemudian siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya tersebut. Nah, di sini jawabannya itu kesehatan Kabupaten Muna, khususnya tim penyelenggara swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Pertanyaan nomor 6, terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain? Jawaban saya di sini saya menjawab ya. Tapi kenapa saya menjawab ya? Saya berasumsi bahwa kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan berbagai tema yang berlangsung dalam 1 tahun anggaran, misalnya penyuluhan metode pola asuh balita terkait maraknya penggunaan gadget berupa HP. Yang ketujuh, indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya. Nah, di sini saya jawab ya. Jadi asumsinya bahwa terdapat kegiatan sejenis dengan kegiatan berbeda pada tempat yang berbeda, berdekatan dan waktu yang bersamaan. Kegiatan ini tidak terbatas pada penyuluhan, namun dapat berupa pelatihan kepada tenaga kesehatan di lingkungan dinas Kabupaten Muna. Nah, dan kalau kita lihat di skenario ini juga terjadi konsolidasi ya. Jadi rencananya serentak yaitu di 10 kecamatan, makanya ada penyatuan konsolidasi. Jadi tidak dilakukan per kecamatan, tapi serentak ya, yaitu dilakukan konsolidasi. Kemudian
Pertanyaan ke-8, apakah jasa lainnya tersebut dibentuk untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Jawaban saya ya, asumsi saya yang digunakan adalah kegiatan penyuluhan pada dinas kesehatan, yaitu berlangsung rutin. Jadi sasarannya adalah masyarakat atau petugas kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa stunting ini terjadi tiap tahun, jadi sehingga memerlukan kuantitas yang tinggi, sehingga ini dilakukan ini secara rutin. Lanjut, pertanyaan ke-9, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan jasa lainnya tersebut? Nah, di sini saya jawab 1 bulan. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan terlaksananya kegiatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu atau memenuhi. Jadi saya jawabnya ya, karena ada dari skenario tersebut ada CVA yang memenuhi standar 2024, kemudian CVD dan CVE juga ini harganya masih di bawah standar gubernur 2024 dan masih memenuhi tahun sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya 11, berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya? Saya jawabnya 13 orang. Yang pertama, ketua tim 1 orang, tugasnya mengkoordinir anggota swakelola. Yang anggota 10 orang, masing-masing per kecamatan itu 1 orang dari tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Muna. Yang ketiga, jadi diharapkan akan standby di setiap kecamatan. Kemudian ketiga, pengelola transportasi dan akomodasi ada 2 orang untuk meminimalisir keterlambatan. Jadi 1 orang dianggap mampu untuk mengakomodir 5 titik yang berbeda. Pertanyaan terakhir, berapa perkiraan biaya dari skenario itu? Yaitu biayanya sekitar 140 juta rupiah. Demikianlah formulir identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan untuk nantinya video spesifikasi teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.